biasa kita berdoa dulu ya. Baiklah teman-temanku, sebelum mulai kegiatan belajar pada hari ini, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Bapak mengajak kalian semua untuk mengisi kegiatan pembelajaran hari ini dengan membuat keyakinan kelas. Kita berdiskusi ya untuk menemukan nilai-nilai keyakinan kelas itu. Jadi bukan Bapak sendiri yang membuat, tapi pian yang membuat. Ya, nah betul. Disiplin nilainya betul. Kemarin Mas Arjun ini. Boleh juga dengan guru. Ya, yang penting nanti waktu. Ya, silakan mulai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masker. Kelompok 3. Saya bernama Muhammad Ajun Mega Pratama, Muhammad Iba, Jaya Pramata, Ahmad Farizal, dan Sofyan Nur. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Yahya Pramata. Ya, silakan Yahya. Keyakinan kelas, tertib, menghormati orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Berkomitmen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Semua kelompok tadi sudah menyampaikan nilai-nilai keyakinan kelasnya ya ke depan. Selalu menghormati orang lain. Empat. Selalu bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan sekali lagi sudah berkenan bersama-sama kita sharing dalam kesempatan ini. Nah, hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita arahkan semuanya ada fokus untuk belajar. Hari ini saya juga belajar dari Bapak Ibu semua. Kemudian hadirkan rasa ingin tahu kita, rasa syukur kita, dan bagaimana kita bisa saling support, saling memberi apresiasi yang positif. Itu barangkali sebagai bentuk juga bagaimana kita membangun budaya yang positif. Sebelum lebih jauh bagaimana membangun budaya positif di kelas atau di sekolah, saya mengajak Bapak dan Ibu yang ada di sini untuk sama-sama kita berdiskusi. Di sini ada pertanyaan pemantik, ya, pertanyaan yang memicu kita. Ini satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, apakah Bapak Ibu kira-kira setuju dengan pernyataan itu? Atau ada satu saya setuju, dua enggak setuju, tiga setuju misalnya? Kayak apa kira-kira? Kita diskusi. Setuju nggak? Untuk dapat disiplin anak-anak itu mesti kita hukum.
Tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau enggak? Setuju. Baik. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju enggak? Setuju. Berarti yang enggak setuju satu aja ya. Hukuman meningkatkan anak. Kemudian kalau memberi hukuman dengan hal-hal yang positif, misalnya dengan menyuruh membaca atau membersihkan halaman, kita setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi anak juga kita setuju. Baik, saya tidak menjawab itu kan pemikiran kita. Saya tidak menjawab, nanti diskusi lebih lanjut di materi lebih lanjutnya mungkin biar dapat jawabannya. Pertama, saya mengajak Bapak dan Ibu di sini untuk apa? Merubah paradigma kita. Coba di sini ada kegiatan kepalan tangan. Ada dua orang misalnya A dan B. Anggaplah itu diri kita dan kawan kita. Kemudian sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Di kertas itu misalnya ditulis uang 5 miliar. Artinya benda itu sangat berharga. Letakkan di salah satu tangan Anda, genggam erat-erat di kepala. Kemudian teman kita yang satunya si B akan mencoba dengan sekuat tenaganya dengan berbagai cara, entah membujuk, merayu, mengintimidasi misalnya, atau mengiming-imingi hadiah. Kayak apa caranya dia berupaya juga untuk membuka kepalan tangan dia. Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa kira-kira? Pasti mempertahankan. Ada pandangan lain? Memberikan. Ada yang mengatakan memberikan. Gak apa-apa mempertahankan atau memberikan, gak apa-apa. Tapi intinya, siapa yang dapat mempertahankan itu? Atau siapa yang dapat memberikan itu? Kuncinya adalah diri kita. Nah, inilah arah paradigma berpikir kita, bahwa segala sesuatu itu yang dapat melakukan perubahan, memberi atau tidak memberi, itu adalah diri kita. Perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita cenderung berpikir bahwa kita ini mampu mengontrol murid kita. Kedua, kita selama ini selalu beranggapan atau berilusi bahwa memberikan kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Belum tentu kita mengkritik itu menguatkan karakter orang. Barangkali itu juga bisa menjatuhkan. Ketika kita mengkritik, apakah semua orang bisa pian itu nak salah masih aja dilakukan? Apakah dia menerima itu dikatakan salah? Kadang apalagi kita apa-apa langsung menjudgment anak-anak, terlambat langsung kamu itu nggak bisa kan? Nggak terlambat sekali aja, terlambat aja terus. Nah, perubahan paradigma dari biasa kita memberikan stimulus-stimulus, kemudian ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Bukan kita. Kalau biasa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, mungkin nggak tadi kita yang mengubah orang. Maka teori kontrolnya kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Kita nggak bisa maksakan ya, tapi karena kita punya kontrol terhadap diri kita sendiri, kita yang berusaha memahami orang lain itu. Bukan orang lain yang kita tuntut untuk memahami kita, karena tidak bisa. Itu kontrolnya dia, kontrolnya kita naik. Disiplin positif yang bisa
kita bangun teorinya dari teori kontrolnya si Glasser, William Glasser. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membentuk disiplin positif. Yang pertama, ya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Paradigma awal tadi. Kemudian semua perilaku kita meyakini bahwa punya tujuan. Semua perilaku punya tujuan, bukan hanya sekedar terjadi begitu saja. Kemudian ketiga, modal berpikir menang, bukan tadi menang kalah ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Teori motivasi itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi dia motivasi orang melakukan sesuatu itu pertama karena dia menghindari hukuman. Kalau menghindari hukuman itu sifatnya ekstrinsik. Orang lain yang mempengaruhi dia supaya dia disiplin, dan karena dia takut terhadap hukuman dia melakukan itu. Ketika satu saat tidak ada hukuman, tidak ada orang yang mendisiplinkan dia, maka itu hilang. Kedua, motivasinya dia melakukan itu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Supaya saya dapat nilai bagus, supaya saya dikasih senyum sama Bu Laili, supaya saya disayangi, supaya saya dikasih sangu lebih, supaya saya dapat hadiah. Motivasinya adalah imbalan atau hadiah. Itu juga motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, yang bagus adalah motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Kita melakukan itu sebagai bentuk kita menghargai diri kita. Kenapa saya harus hadir tepat waktu? Ya, sebagai bentuk kita menghargai diri kita. Kenapa saya harus masuk di kelas? Sebagai bentuk saya menghargai diri saya. Gimana cara menyelesaikannya? Yaitu dengan menerapkan prinsip segitiga restitusi. Segitiga, ada 3 langkah dalam upaya kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau permasalahan. Apa itu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak-anak berkonflik, bermasalah, bagaimana upaya kita untuk menenangkan. Sebab ketika dia belum tenang, maka tidak muncul kesadaran dalam dirinya bagaimana dia menyadari kesalahannya. Karena ujungnya dia yang harus menyelesaikan kesalahan itu, bukan kita. Teori kontrol tadi. Kedua, validasi kesalahan. Kita bisa tanya, nah kalau boleh Bapak tahu kenapa dia melakukan itu, sampai menemukan, sampai dia menyadari. Nah, ketika sudah sadar, baru kita menanamkan keyakinan. Masih ingatlah keyakinan kelas yang kita buat. Nilai-nilai apa yang harus kita tumbuhkan, nilai-nilai apa yang harus kita sepakati, nilai-nilai apa yang harus kita bangun di sekolah ini, nilai-nilai apa yang dapat memperbaiki semua. Tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang dimenangkan. Barangkali itu, terima kasih. Mohon maaf mungkin kalau ada hal-hal yang salah atau kurang berkenan di hati pian. Sekali lagi, saya sifatnya bukan menggurui pian, tapi kita hanya berbagi atau sharing hal-hal yang positif. Ke depan bisa kita sharingkan lebih lanjut. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.